Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan membahas tentang penyalahgunaan dana BOS, yang dimana kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Bukhari Parinduri dan rekan saya Muhammad Iqbal Agung Prabowo dan juga saudara Rian Darmawan. Kami mengambil judul besarnya yaitu Dana BOS, yang dimana dilihat dari pengertiannya, bantuan operasional sekolah adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah di tingkat dasar dan menengah. Dana BOS juga disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai upaya untuk memperkuat pendidikan di Indonesia. Dengan adanya dana BOS, diharapkan bahwa sekolah-sekolah di Indonesia dapat meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan fasilitas yang memadai, dan mendukung kegiatan belajar mengajar yang lebih baik bagi para siswa. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dana BOS. Yang mana di sini kami mengambil studi kasusnya tentang mantan kepala SMA di Medan dibui 5 tahun 6 bulan karena korupsi dana BOS. Jadi, Pengadilan Negara atau PN Medan menjatuhkan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara kepada Jongoranto Panjaitan, mantan kepala SMA Negeri 8 Medan. Dia dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah atau sering disingkat BOS senilai 639.630.500. Ketua Majelis Hakim Eliwarti menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sesuai dakwaan pertama, dalam dakwaan perkara ini berawal saat SMA Negeri 8 Medan menerima dana BOS pada tahun ajaran 2016-2017. Saat itu ada 968 peserta didik di SMA Negeri 8 Medan yang berhak mendapatkan dana BOS senilai 1,4 juta per siswa. Lalu, tahun ajaran 2017-2018 sebanyak 917 siswa berhak menerima dana BOS. Kemudian tahun ajaran 2018-2019 dengan 134 siswa. Di sekolah yang dipimpin terdakwa memang ada dibentuk dewan guru maupun komite sekolah yang bertujuan agar penggunaannya transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun dalam pelaksanaannya, terdakwa tidak melibatkan unsur dewan guru maupun komite sekolah dan laporan penggunaan dana BOS diyakini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baiklah, selanjutnya kita kembali ke akar permasalahan yang sering terjadi di penyalahgunaan dana BOS. Yang pertama itu ada kurangnya transparansi dan akuntabilitas, yang mana ini terjadi ketika penggunaan dana BOS tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Peluang untuk penyalahgunaan menjadi lebih tinggi. Jika tidak ada mekanisme yang jelas untuk melacak penggunaan dana tersebut, maka penyalahgunaan dapat terjadi tanpa diketahui. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Pengawasan yang kurang efektif atau tidak memadai dapat menjadi faktor penyebab penyalahgunaan dana BOS. Jika tidak ada sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan dana BOS digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka resiko penyalahgunaan dana BOS akan meningkat. Yang ketiga itu ketidakjelasan peraturan dan kebijakan. Jika peraturan dan kebijakan terkait penggunaan dana BOS tidak jelas atau ambigu, hal ini dapat memberikan celah bagi penyalahgunaan. Kekurangan pedoman yang jelas mengenai penggunaan dana BOS dapat membingungkan dan memudahkan orang untuk melakukan penyalahgunaan. Yang keempat itu tekanan keuangan. Ketika sekolah atau lembaga pendidikan menghadapi tekanan keuangan yang tinggi, ada kemungkinan penyalahgunaan dana BOS sebagai cara untuk mengatasi masalah keuangan tersebut. Ketika sumber daya terbatas, individu atau pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana bisa mencoba memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Yang kelima itu
kurangnya pelatihan dan pemahaman. Banyak permasalahan penyalahgunaan dana BOS terjadi karena kurangnya pemahaman atau kesadaran akan pentingnya mengelola dana menggunakan dana secara bertanggung jawab. Kurangnya pelatihan bagi pengelola dana BOS atau kurangnya pemahaman akan aturan dan etika dalam penggunaan dana dapat menjadi faktor penyebab penyalahgunaan. Yang keenam itu budaya korupsi atau toleransi terhadap penyalahgunaan dana BOS. Di beberapa lingkungan terdapat budaya korupsi atau toleransi terhadap penyalahgunaan dana. Jika penyalahgunaan dana BOS dianggap sebagai sesuatu yang umum atau diterima secara sosial, maka resiko penyalahgunaan akan lebih tinggi resikonya. Yang terakhir itu, yang ketujuh, lemahnya sistem sanksi dan penegakan hukum. Jika sistem sanksi dan penegakan hukum itu lemah terhadap penyalahgunaan dana BOS, maka akan menjadi lebih mudah bagi individu atau pihak yang terlibat untuk melakukan penyalahgunaan tanpa takut akan konsekuensi yang serius. Dasar hukum dari penyalahgunaan dana BOS dapat kita lihat pada Permendikbud nomor 76 tahun 2014 dalam bab 8 tentang pengawasan, pemeriksaan, dan sanksi. Yang pertama, penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, seperti pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja. Yang kedua, penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau ke kas daerah provinsi. Yang ketiga, penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS. Yang terakhir, pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi atau kabupaten kota bila mana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan. Adapun dampak dari penyalahgunaan dana BOS, ada 3 yang kami ambil. Yang pertama, penurunan kualitas pendidikan. Mengapa bisa menurun? Karena penyalahgunaan dana BOS mengakibatkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas, meningkatkan kualitas pengajaran, atau membeli bahan ajar yang lebih baik, malah digunakan secara tidak efisien atau bahkan mengalir ke tangan pribadi. Akibatnya, pendidikan yang diberikan kepada siswa menjadi terhambat dan kualitasnya menurun. Dampak yang kedua yaitu hilangnya kepercayaan. Penyalahgunaan dana BOS oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan lembaga pendidikan itu sendiri. Ketika dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan dipergunakan secara tidak etis atau korup, masyarakat akan kecewa dan meragukan integritas pihak terkait. Dan dampak yang terakhir, ketidakadilan pendidikan. Mengapa tidak adil? Karena penyalahgunaan dana BOS dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pendidikan. Siswa yang seharusnya mendapatkan fasilitas dan bantuan pendidikan yang memadai akan dirugikan, sedangkan pihak yang menyalahgunakan dana tersebut mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini memperlebar kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan antara siswa-siswa yang kurang mampu dan siswa-siswa yang mampu secara finansial. Selanjutnya, adapun solusi yang dapat kami berikan yaitu yang pertama bisa kita lihat dari komite pengawasnya. Solusinya yaitu sekolah dapat membentuk komite pengawas atau tim pengawas yang terdiri dari orang tua siswa, staf sekolah, dan anggota masyarakat setempat. Lalu juga bisa melakukan pelatihan atau kesadaran. Dengan melakukan pelatihan ini, kepala sekolah, guru, dan staf administrasi mengenai tata kelola uang yang baik dan etika profesional sangat penting, dan juga partisipasi orang tua. Melibatkan orang tua siswa dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait dana BOS dapat membantu mencegah penyalahgunaan tersebut. Lalu juga dilihat dari hukum dan sanksinya. Sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai pelanggaran penggunaan dana BOS. Jika terjadi penyalahgunaan, tindakan disipliner atau hukuman yang tegas harus diberlakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Juga yang terakhir,
antara kolaborasi. Sekolah dapat bekerja sama dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, lembaga pengauditan, independen atau LSM yang peduli terhadap pendidikan untuk memperkuat pengawasan terhadap dana BOS tersebut. Tibalah kita ke penghujung pemaparan materi, yaitu kesimpulan. Yang bisa kami simpulkan adalah pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Pendidikan juga memegang peran penting dalam pembangunan, sehingga kemajuan pendidikan sangat dibutuhkan bagi suatu bangsa yang ingin menuju kemajuan. Untuk kemajuan pendidikan, dibutuhkan konsentrasi yang tinggi dari berbagai elemen bangsa, terutama pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara, dan untuk program wajib belajar pendidikan dasar, pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan pendanaannya. Dan diperlukan tindakan preventif dari setiap lembaga dan elemen dari bangsa ini untuk kemajuan dan pengefektifan pengelolaan dana BOS. Di antaranya, solusi yang dapat kami tawarkan adalah kembali mengkaji kebijakan yang sudah ditetapkan. Karena satu kewajiban atau satu kebijakan tidak mungkin langsung cocok pada tataran implementasinya. Selain itu, kebijakan dana berkeadilan juga bisa menjadi salah satu solusi dari permasalahan. Karena kondisi orang tua dan siswa serta sekolah tidak semua sama, sehingga yang mendapatkan subsidi adalah orang-orang yang benar-benar layak mendapatkan subsidi. Pengawasan yang lebih efektif dan efisien juga mendukung pencapaian tujuan dari dana BOS tersebut. Sekian pemaparan dari kami mengenai penyalahgunaan dana BOS. Kami dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.